Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Andrian Maulana, saya dari kelompok 5. Saya di sini sebagai presentator mengenai asuhan keperawatan terkait epilepsi. Pengertian: epilepsi didefinisikan sebagai suatu gangguan atau terhentinya fungsi otak secara periodik yang disebabkan oleh terjadinya pelepasan muatan listrik secara berlebihan dan tidak teratur oleh sel-sel otak dengan tiba-tiba, sehingga penerimaan dan pengiriman input antara bagian otak dan dari otak ke bagian lain tubuh terganggu. Etiologi: pada epilepsi tidak ada penyebab tunggal. Banyak faktor yang dapat mencederai sel-sel saraf otak atau lintasan komunikasi antar sel otak. Apabila faktor-faktor tersebut tidak diketahui, maka epilepsi yang ada disebut sebagai epilepsi idiopatik. Selanjutnya, penyebab yang spesifik dari epilepsi. Yang pertama, kelainan yang terjadi selama perkembangan janin atau kehamilan ibu, seperti ibu menelan obat-obat tertentu yang dapat merusak otak janin, mengalami infeksi, minum alkohol, atau mengalami cedera dan mendapat terapi radiasi. Yang kedua, kelainan yang terjadi pada saat kelahiran, seperti hipoksia, kerusakan karena tindakan forceps, dan trauma lain pada otak bayi. Ketiga, cedera kepala yang dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang keempat, tumor otak. Yang kelima, penyumbatan pembuluh darah otak atau kelainan pembuluh darah otak. Yang keenam, radang atau infeksi seperti meningitis atau radang otak. Ketujuh, penyakit keturunan seperti fenilketonuria, sklerosis tuberos, dan neurofibromatosis. Kedelapan, kecenderungan timbulnya epilepsi yang diturunkan. Selanjutnya, patofisiologis. Sistem saraf merupakan communication network atau jaringan komunikasi. Otak berkomunikasi dengan organ-organ tubuh lain melalui sel-sel saraf, neuron. Pada kondisi normal, impuls saraf dari otak secara elektrik dan dibawa neurotransmitter seperti GABA, gamma aminobutyric acid glutamat, melalui sel-sel saraf ke organ tubuh lainnya. Faktor-faktor penyebab epilepsi di atas mengganggu sistem ini sehingga penyebab ketidakseimbangan aliran listrik pada sel saraf dan menimbulkan kejang yang merupakan salah satu ciri epilepsi. Selanjutnya, bisa dilihat ini pathway-nya. Lanjut, tanda dan gejala. Yang pertama, serangan epilepsi parsial. Serangan parsial disebabkan oleh lesi atau kelainan lokal pada otak. Dengan demikian, evaluasi diagnostik ditujukan untuk menemukan atau membuktikan adanya lesi lokal tersebut. Yang kedua, serangan epilepsi umum. Serangan ini menunjukkan terlibatnya kedua belah hemisferium secara sinkron sejak awal mula. Serangan berupa hilangnya kesadaran, kemudian diikuti gejala lainnya yang bervariasi. Jenis-jenis serangan epilepsi umum dibedakan oleh ada atau tidaknya aktivitas motorik yang khas. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Yang pertama, elektroensefalografi. Yang kedua, rekaman video EEG. Yang ketiga, pemeriksaan radiologis. Yang keempat, fungsi lumbar. Yang kelima, EKG. Yang keenam, pemeriksaan CT scan dan MRI. Yang ketujuh, pemeriksaan laboratorium. Yang kedelapan, arteriografi. Penata laksanaan epilepsi direncanakan sesuai dengan program jangka panjang dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan khusus masing-masing klien. Tujuan dari pengobatan adalah untuk menghentikan kejang sesegera mungkin untuk
untuk menjamin oksigenasi cerebral yang adekuat, dan untuk mempertahankan klien dalam status bebas kejang. Yang pertama, penata laksana umum. Non-farmakologi, amati faktor pemicu, menghindari faktor pemicu jika ada, misalnya stres, konsumsi kopi atau alkohol, perubahan jadwal tidur, atau terlalu banyak makan. B. Farmakologi, obat-obat yang meningkatkan inaktivasi kanal Na+, obat-obat yang meningkatkan transmisi inhibitory GABAergic. Selanjutnya, pencegahan pada epilepsi. Upaya sosial luas yang menggabungkan tindakan luas harus ditingkatkan untuk pencegahan epilepsi. Resiko epilepsi muncul pada bayi dari ibu yang menggunakan obat antikonvulsi yang digunakan sepanjang kehamilan. Cedera kepala merupakan salah satu penyebab utama yang dapat dicegah melalui program yang memberi keamanan yang tinggi dan tindakan pencegahan yang aman, yaitu tidak hanya dapat hidup aman tetapi juga mengembangkan pencegahan epilepsi akibat cedera kepala. Selanjutnya, komplikasi yang pertama, kerusakan otak akibat hispeksia dan retardasi mental dapat ditimbulkan akibat kejang yang berulang. Yang kedua, dapat timbul depresi dan keadaan cemas. Selanjutnya, konsep asuhan keperawatan, dan untuk mempersingkat waktu kita langsung ke pengkajian. Diagnosa keperawatannya, yang pertama, resiko cedera berhubungan dengan perubahan fungsi kognitif. Yang kedua, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas. Yang ketiga, resiko gangguan pertumbuhan berdasarkan dengan penyakit kronis. Yang keempat, defisit pengetahuan berdasarkan dengan keterbatasan kognitif. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas. Gejala dan tanda mayor. Subjektifnya tidak ada, objektifnya batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, mengi, wheezing, dan rongki, kering, mekonium di jalan nafas pada neonatus. Gejala dan tanda minor. Subjektif, 1. Dyspnea, 2. Sulit bicara, 3. ortopnea. Objektifnya, yang pertama gelisah, yang kedua cyanosis, yang ketiga bunyi napas menurun, yang keempat frekuensi napas berubah, yang kelima pola nafas berubah. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan keluhan pasien menurun dengan kriteria hasil dyspnea menurun, sulit bicara menurun, cyanosis menurun, gelisah menurun, frekuensi napas membaik, pola napas membaik. Observasi, monitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya napas. Monitor pola napas seperti bradypnea, tachypnea, hiperventilasi, kusmaul, Chinese stroke, biot, ataksi. Monitor adanya sumbatan jalan nafas, palpasi, kesimetrisan ekspansi paru, okultasi bunyi napas, monitor saturasi oksigen, monitor nilai AGD, monitor X-ray torque. Terapeutiknya, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Dokumentasikan hasil pemantauan. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasil pemantauan jika perlu. Yang kedua, resiko cedera berhubungan dengan perubahan fungsi kognitif. Kondisi klinis terkait, yang pertama kejang, yang kedua sinkop, yang ketiga vertigo, yang keempat gangguan penglihatan, yang kelima gangguan pendengaran, yang keenam penyakit Parkinson, yang ketujuh hipotensi, yang kedelapan kelainan nervus vestibularis, yang kesembilan retardasi mental. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan keluhan pasien menurun dengan kriteria hasil, toleransi aktivitas meningkat, nafsu makan meningkat,
toleransi makanan meningkat, ketegangan otot menurun. Observasi, identifikasi area lingkungan yang berpotensi menyebabkan cedera, identifikasi obat yang berpotensi menyebabkan cedera. Terapeutik, sosialisasikan pasien dan keluarga dengan lingkungan yang rumit, misalnya penggunaan telepon, tempat tidur, penerangan ruangan, dan lokasi kamar mandi. Diskusikan mengenai latihan dan terapi fisik yang diperlukan. Diskusikan mengenai alat bantu mobilitas yang sesuai, misalnya tongkat atau alat jalan lainnya. Edukasi, jelaskan alasan intervensi pencegahan jatuh ke pasien dan keluarga. Anjurkan berganti posisi secara perlahan dan duduk selama beberapa menit sebelum berdiri. Yang ketiga, resiko gangguan pertumbuhan berhubungan dengan penyakit kronis. Kondisi klinis terkait. Yang pertama, hipertiroidisme. 2, sindrom gagal tumbuh. Yang ketiga, leukemia. Yang keempat, defisiensi hormon pertumbuhan. Yang kelima, demensia. Yang keenam, delirium. Yang ketujuh, kelainan jantung bawaan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, kriteria hasilnya adalah berat badan sesuai usia meningkat, panjang atau tinggi badan sesuai usia meningkat, lingkar kepala meningkat, kecepatan pertambahan berat badan meningkat. Observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrisi. Terapeutik, fasilitas menentukan pedoman diet, misalnya piramida makanan. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Edukasi, anjurkan posisi duduk jika mampu, ajarkan diet yang diprogramkan. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, misalnya pereda nyeri, atlemetik jika perlu. Terima kasih. Segini saja dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.